Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Endang Hidayat, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri, itu ditemani oleh Ibu Teti Nuraini. Ibu Teti ini selaku guru Bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Raja Desa. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bapak. Apa kabarnya, Ibu, hari ini? Alhamdulillah, Pak, luar biasa baik untuk hari ini. Baik. Sebelumnya Ibu mohon maaf mengganggu waktunya. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin kita perbincangkan ya Bu, mengenai observasi yang akan saya lakukan. Nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu tentang pembelajaran yang Ibu laksanakan. Baik, Bapak, boleh. Baik, untuk pertanyaan pertama Bu, saya ingin menanyakan tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu rencanakan atau pembelajaran hari ini apa? Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya bawakan di hari ini adalah siswa mampu membuat teks eksposisi atau menulis teks eksposisi berdasarkan strukturnya, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Seperti itu, Pak. Iya, baik, berarti mengenai teks eksposisi ya Bu? Iya, betul ya. sekali. Nah, dari materi tersebut, area apa yang ingin Ibu kembangkan gitu dari? Baik, dari materi tersebut ada dua area yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah area pengetahuan, yang kedua ada area keterampilan. Dari area pengetahuan, saya ingin anak itu mampu memahami struktur dan kaidah dari teks eksposisi ini. Kemudian dari keterampilan, saya ingin anak mampu menulis teks eksposisi ini berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya, seperti itu. Ya, baik, berarti ada dua area pengembangan ya yang akan Ibu gali gitu ya pada materi ini. Nah, rancangan apa yang akan Ibu lakukan gitu, dalam pembelajaran ini, seperti metodenya apa, modelnya apa, kemudian strateginya seperti apa, mungkin bisa dijelaskan? Baik, untuk model pembelajaran saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kemudian metodenya saya menggunakan tanya jawab dan diskusi. Kemudian untuk medianya, karena problem based learning, saya menggunakan satu buah video sebagai masalah utama. Nah, strateginya di sini saya menggabungkan pembelajaran diferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional, seperti itu. Baik, jadi Ibu mengkombinasikan ya Bu, PBL, kemudian integrasi dengan KSE ya, kemudian berdiferensiasi juga ya Bu. Betul sekali Bapak. Ya. Baik, pertanyaan terakhir Bu, mengenai jadwal sendiri Bu, apakah Ibu hari ini ada jadwal mengajar? Kebetulan hari ini saya ada jadwal Bapak. Oh ya, jam berapa Bu kira-kira? Saya ada jadwal jam 9. Baik, kalau gitu nanti saya masuk ke kelas ya Bu untuk melakukan observasi. Baik Bapak, dengan senang hati. Baik, terima kasih Bu Teti, itu saja mungkin yang dapat saya tanyakan mengenai pra observasi ini. Nanti insya Allah saya jam 9 masuk kelas untuk melakukan observasi. Baik, siap Bapak. Sekali lagi terima kasih Bu Teti. Ya, sama-sama Bapak. Baik, itu saja dari kami. Di sini saya akan melakukan observasi. Selanjutnya terima kasih atas perhatiannya Bu Teti, atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi izin masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Ya, bertemu lagi dengan Ibu di pagi yang luar biasa ya. Bisa berkumpul kembali di pagi ini untuk mencari ilmu bersama-sama. Tapi sebelum ke pembelajaran yang selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa silahkan dipimpin oleh KM. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
sebelum ke pembelajaran silahkan mengecek baju kalian terlebih dahulu, mengecek sekitar kalian terlebih dahulu apakah sudah rapi, apakah sudah bersih. Apabila masih ada sampah silahkan untuk dibuang dulu ke tong sampah. Sudah rapi? Sudah. Oke, kalau sudah rapi, 4 orang, Bu. 4 orang siapa saja? Ica, Lina, Dewangga, sama Tegar. Nah, kita doakan semoga pertemuan selanjutnya bisa bersama-sama kembali dengan kita untuk belajar di kelas ini. Nah, takutnya masih ada yang di luar atau tidak sakit, tapi memang tidak ke kelas, jadi Ibu akan mengabsen satu persatu. Anissa. Nah, anak-anak, sebelum ke pembelajaran, tadi Ibu sudah mengabsen ya. Untuk membangkitkan semangat kalian, kemudian kalian terpacu untuk mencintai tanah air kita, yang membangun cinta tanah air sejak dini. Sebelum ke pembelajaran, kita akan menyanyikan dulu lagu nasional. Silahkan untuk berdiri. Tanah airku tidak kulupakan. Nah, sebelum itu di sini coba lihat ke Selandia. Ada kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan manfaat. Jadi, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah 4.4, yaitu mengonstruksikan teks eksposisi dengan memperhatikan isi, permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi. Meliputi struktur dan ada poin manfaat anak-anak. Kira-kira pembelajaran eksposisi itu ada manfaatnya tidak? Kira-kira ada yang bisa memberikan satu contoh? Saya, Bu. Oke. Jadi manfaat dari pembelajaran kali ini saya bisa belajar tentang berargumen dan memberikan fakta-fakta yang bermanfaat bagi diri saya dan orang lain. Ya, jadi ketika kalian belajar eksposisi, kalian bisa belajar berargumen, belajar mengembangkan fakta yang nantinya akan sangat-sangat berguna untuk kalian dan orang lain di sekitar kalian. Apersepsi. Masih ingatkah kalian dengan materi minggu lalu? Masih. Sudah dibaca? Sudah. Luar biasa sekali ya kelas ini. Berarti semalam belajar dulu sebelum belajar dengan Ibu hari ini ya. Nah, Ibu akan tes nih, benar-benar sudah dibaca atau tidak semalam gitu ya. Teks eksposisi, definisinya apa, Cung? Ya? Teks eksposisi merupakan teks singkat dan padat yang disusun dengan tujuan untuk menyampaikan informasi dengan Ya, jadi teks eksposisi adalah teks yang berisikan informasi, pengetahuan, dan di dalamnya itu disajikan secara singkat, padat, dan akurat, dan di dalamnya ada argumen dan fakta. Itu. Nah, di sini ada pre-test. Ya, Ibu akan bacakan dulu contoh teks eksposisinya. Silahkan simak baik-baik ya. Di sini sudah ada strukturnya, pernyataan umum, argumen, dan penegasan. Semua transaksi keuangan bisnis yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari bisa diklasifikasikan menjadi 5 jenis, yakni transaksi aset, likuiditas, ekuilitas, penjualan, dan biaya atau beban. Kemudian masuk pada argumentasi. Klasifikasi atau penggolongan transaksi keuangan bisnis dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan proses penyusunan laporan keuangan perusahaan dan entitas lainnya. Misalnya jenis transaksi aset dan membeli atau menjual kendaraan operasional. Kemudian ada transaksi kas, piutang, persediaan dan biaya dibayar di muka. Jenis transaksi likuiditas antara lain pembayaran utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan penerimaan diterima di muka. Transaksi ekuitas adalah seperti penambahan modal di setor dan pembagian dividen.
Penegasan ulangnya, klasifikasi jenis-jenis transaksi bisnis perlu dilakukan untuk memudahkan dan menyederhanakan tahapan-tahapan proses penyusunan laporan keuangan, sehingga akan membantu proses penyusunan laporan keuangan. Coba lihat ke sebelah kanan. Dari materi yang sudah kalian pelajari dan contoh yang barusan Ibu bacakan, kira-kira kesulitan apa saja saat kalian akan membuat sebuah teks eksposisi? Sulit mengembangkan argumen, sulit mengembangkan kata-kata dan sebuah fakta. Anak-anak, sebelum ke materi esensialnya, Ibu di sini memiliki satu buah video. Nanti silahkan untuk disimak baik-baik videonya. Ibu nanti akan bertanya tentang video yang sudah kalian simak. Siap? Siap. Oke. Halo, namaku Aditya. Usiaku 12 tahun. Aku dikenal sebagai anak dengan pola hidup sehat, dengan aktif mengikuti kegiatan olahraga. Oke, sudah disimak videonya? Sudah. Kalau sudah disimak, di sini Ibu ada pemahaman ya. Pemahaman itu untuk mengetes kalian benar-benar menyimak atau tidak video yang tadi Ibu tayangkan. Yang pertama, masalah apakah yang bisa kalian temukan di video? Ada yang mau mencoba? Ya. Bahaya merokok. Bahaya merokok. Satu orang lagi? Bahaya merokok untuk diri sendiri dan orang yang ada di sekitar. Ya, jadi video yang tadi ditayangkan itu tentang bagaimana sih bahayanya merokok baik untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Karena ketika kamu merokok dan orang lain tidak, berarti kamu sedang membahayakan orang. Ada langkah-langkah menulis teks eksposisi. Jadi ini adalah materi esensial yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, materi esensialnya yaitu langkah-langkah menulis teks eksposisi. Ibu akan membacakan dulu, di sini ada contoh, kita nanti akan menjelaskan langkah-langkah ini berdasarkan contoh. Pernyataan umum, semua transaksi keuangan bisnis yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari diklasifikasikan menjadi 5 jenis, yaitu transaksi aset, likuiditas, ekuitas, penjualan, dan biaya atau beban. Kemudian argumentasi, klasifikasi atau penggolongan transaksi keuangan bisnis dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan proses penyusunan laporan keuangan perusahaan dan entitas lainnya. Misal, jenis transaksi aset adalah membeli atau menjual kendaraan operasional. Kemudian ada transaksi kas, piutang, persediaan dan biaya bayar di muka. Jenis transaksi likuiditas antara lain pembayaran utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan penerimaan diterima di muka. Transaksi ekuitas adalah seperti penambahan modal di setor dan pembagian dividen. Penegasan ulangnya, klasifikasi jenis-jenis transaksi bisnis perlu dilakukan untuk memudahkan dan menyederhanakan tahap-tahap proses penyusunan laporan keuangan sehingga akan membantu proses penyusunan laporan keuangan. Coba sekarang kita lihat ke sebelah kanan. Adapun langkah-langkah dari penyusunan teks eksposisi yang pertama adalah menentukan topik. Topik itu adalah tema. Tema yang nantinya akan kalian kembangkan menjadi teks eksposisi kalian. Nah, Ibu tanya dulu. Tema dari video yang sudah kalian tonton tadi apa? Bahaya merokok. Ya, bahaya merokok. Kalau yang barusan Ibu bacakan? Jenis transaksi keuangan bisnis. Ya, jenis transaksi keuangan bisnis. Ketika kamu sudah mendapatkan tema, sudah tahu tujuan yang jelasnya, data-data yang kamu cari dengan kelompok nanti berupa fakta atau argumen, itu sudah ada, berarti kerangkanya sudah ada ya. Kalian kembangkan menjadi satu teks eksposisi yang utuh. Siap? Siap. Oke. Nah, peraturan LKPD seperti biasa ya. Yang pertama, kerjakan lembar kerja peserta didik yang telah dikirim melalui WhatsApp. Sudah ada? Sudah. Sudah dibaca? Sudah. Kemudian, simaklah video yang ditampilkan gurumu di depan kelas tentang tema eksposisi. Sudah disimak? Sudah. Nah, inilah LKPD-nya. Ibu tayangkan LKPD-nya.
berupa struktur. Bu, kenapa tema dan tujuannya tidak dimasukkan? Karena memang itu sudah ada. Ya, kalian sudah mengetahui, jadi silahkan sesuai dengan LKPD yang ini. Dari mulai tesis, argumen, penegasan ulang, kemudian ada di bawahnya kaidah kebahasaan. Jadi kalau sudah mengerti semua, Ibu akan bagikan kelompok. Kelompok ini sudah Ibu bagikan sesuai dengan apa yang Ibu inginkan. Jadi tidak ada unsur saya ingin dengan saya gitu ya. Jadi dengarkan baik-baik, yang sudah Ibu sebutkan langsung membereskan tempat duduknya. Kelompok 1 Mutiara, Siva, Tika, dan Anissa, silahkan untuk membereskan tempat duduk. Kerangkanya dulu. Kamu urutkan dulu dari tema. Temanya tadi kan udah ada ya, merokok gitu. Kemudian langsung ke strukturnya nih. Yang pertama tesis. Berarti kamu nyarinya tesis terlebih dahulu ya. Ya, anak-anak, silahkan mulai berdiskusi mencari data. Ibu akan sambil keliling untuk menilai sikap kalian. Oke, anak-anak, perhatikan dulu ke depan. Ya. Kalian yang sudah progresnya selesai sampai dengan kaidah kebahasaan, silakan di sini ada mengembangkan karya ya. Apabila kalian telah mendapatkan tesis, argumen, dan penegasan ulang, silakan untuk mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah eksposisi yang utuh. Kalau seandainya nanti ada yang tidak dimengerti, silahkan untuk tanyakan. Dan untuk kertas, apabila tidak cukup, silahkan untuk minta lagi ke Ibu. Ya, mengerti? Mengerti. Oke, waktunya habis anak-anak. Ya, sudah selesai semua? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Ibu akan acak ya anak-anak. Silakan kelompok 1 terlebih dahulu. Suaranya yang lantang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutiara Insani. Di sini saya sebagai moderator, dan perkenalkan anggota saya. Perkenalkan, nama saya Siva Anelia. Perkenalkan, nama saya Anissa. Perkenalkan, nama saya Tika Rahmawati. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teks eksposisi. Yang pertama yaitu membacakan struktur teks eksposisi yang akan dibacakan oleh Siva. Yang pertama yaitu tesis. Perokok aktif ialah dia yang aktif menghisap langsung dari rokok tembakaunya. Nah, sekarang kita lanjutkan pada kesimpulan dan refleksi. Kesimpulan, Cung yang mau memberikan kesimpulan untuk pembelajaran kali ini. Iya. Dari pembelajaran kali ini, saya bisa mempelajari bahwa banyak fakta bahaya merokok yang pasif dan tidak pasif, dan saya mampu mengungkapkan argumen dengan baik. Ya, jadi kalau menurut Tika ya, kalau menurut Tika, jadi katanya untuk pertemuan kali ini itu kita mampu berargumentasi, kemudian mengetahui fakta-fakta tentang merokok, kemudian kita lanjutkan refleksi. Siapa yang mau memberikan refleksi pembelajaran? Dari pembelajaran kali ini, materi yang disampaikan bisa saya pahami dengan baik, dan kesulitan membuat teks eksposisi dapat ditangani dengan baik dan menyenangkan. Ya, jadi refleksi kali ini menurut Nisa ya. Menurut Nisa katanya pembelajaran kali ini yang tadinya bingung untuk pembuatan sebuah teks eksposisi tapi menjadi bisa. Coba lihat ke depan.
tugas ya. Kumpulkan tugas kalian melalui Google Form. Tugas yang barusan kalian buat itu nanti silahkan di-scan dan kirimkan ke alamat Google Form Ibu yang ini. Dan ada satu lagi ya. Karena tadi kalian belajarnya per kelompok, ada PR dari Ibu. Silahkan membuat satu teks eksposisi untuk individu, berarti kalian per orang. Kita bertemu lagi nanti dengan materi yang baru, yaitu teks hikayat. Nah, untuk menutup pembelajaran, silahkan KM untuk memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adenda Hidayat, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh dua teman saya. Perkenalkan, yang sebelah kanan saya Ibu Teti Nur Aini selaku guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Raja Desa, dan sebelah kiri saya Kak Gigin Ginanjar selaku pengajar praktik saya di guru penggerak. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan, perbincangan mengenai hasil dari observasi yang tadi dilakukan. Baik. Ya, ada beberapa hal atau pertanyaan nanti yang akan saya tanyakan ke Ibu. Baik, Pak. Baik, sebelumnya bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, Pak, sangat baik. Alhamdulillah ya. Baik, selanjutnya sini akan langsung saja Bu, pertanyaan ya Bu. Boleh ya. Yang pertama yang ingin ditanyakan yaitu perasaan Ibu setelah tadi saya observasi Bu, bagaimana Bu, bisa diceritakan? Baik, perasaan saya setelah tadi diobservasi awalnya merasa gugup, ada nervous karena mungkin tidak terbiasa ada orang lain di kelas seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu saya merasa terbiasa dan merasa bahagia juga karena nanti saya akan mendapatkan masukan atas pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Jadi ada rasa canggung dan nervous ya Bu, Ya, karena mungkin betul. sudah terbiasa ya Bu di Betul sekali. observasi. Baik Bu, selanjutnya Bu, pertanyaan selanjutnya yaitu kendala apa yang Ibu alami dalam pembelajaran tadi dilakukan? Baik, kendala yang saya alami adalah saya menemukan bahwa masih ada beberapa siswa itu yang masih kurang aktif dalam pembelajaran. Jadi mereka masih pasif, masih mengandalkan teman-teman satu kelompoknya seperti itu. Ya, baik, berarti ada siswa yang diam ya Bu, tidak Ya. aktif, tidak ikut berdiskusi ya Bu. Betul. Bapak lihat tadi terlihat sih beberapa siswa yang memang hanya diam saja ya Bu, tidak ikut dalam berdiskusi kelompok gitu Bu ya. Betul Ya. sekali. Nah, dari yang sudah Ibu sampaikan tadi di pra observasi ya Bu, mengenai area pengembangan Bu, apakah sudah berjalan dan area pengembangannya sudah terlaksana belum Bu? Baik, jadi area pengembangan yang ingin saya capai, tadi saya sudah mengatakan bahwa ada dua ya Pak, Ya. ada pengetahuan dan keterampilan. Dari keduanya itu sudah ada peningkatan, baik dari segi pengetahuannya, anak-anak sudah memahami lebih jauh tentang struktur dan kaidah kebahasaan dari teks eksposisi, kemudian dari segi keterampilannya jelas. Baik Bu. Nah, berarti sudah ada peningkatan ya Bu dari Ya. sebelum dimulai dan setelah pembelajaran selesai gitu Bu ya. Betul sekali. Nah, baik, tadi saya mendengar ada kendala ya Bu yang Ibu alami gitu tadi dalam pembelajaran. Nah, barangkali solusi yang akan Ibu lakukan Bu mengenai masalah kendala tersebut. Bagaimana Bu? Bagi? Mungkin dari kendala yang saya alami adalah saya akan mencari atau menerapkan media pembelajaran yang lebih menarik sehingga anak-anak itu terbawa semangat dari media tersebut seperti itu. Baik Bu, ini pertanyaan terakhir Bu.
Nah, kapan Ibu akan memperbaiki Ibu kekurangan ataupun dari kendala tadi dalam pembelajaran Ibu ke depannya? Baik. Mulai kapan kira-kira Ibu? Oke. Untuk perbaikan itu harus secepatnya ya Pak, apalagi dalam pembelajaran. Saya akan melakukannya minggu depan di kelas 10 TKJ 3. Ya, berarti secepatnya Ibu supaya perbaikan dalam pembelajaran itu bisa berpengaruh gitu Bu ya, bisa Ya. lebih meningkatkan lagi gitu kan Betul kualitas sekali. pembelajaran secepat. Baik, terima kasih Bu. Mungkin itu yang dapat saya tanyakan ya Bu pada kegiatan pasca hari ini. Sekali lagi terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Tadi saya sudah melakukan perbincangan dengan Bu Teti mengenai pasca observasi yang sudah dilakukan pada tadi pagi. Untuk selanjutnya, dan di sebelah saya ada PPP. Bagaimana Pak untuk masukan ataupun saran pada kegiatan ini? Barangkali ada masukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan CGP Pak Ade Endang Hidayat dan yang saya hormati Ibu Rekan Sejawat Ibu Teti yang berkompetisi. Sebelumnya saya di sini hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ade yang telah melaksanakan kegiatan supervisi akademik dengan tujuan untuk saling mengembangkan keterampilan ataupun pengetahuan yang dimiliki oleh kita sebagai pendidik dan oleh siswa juga gitu ya. Kemudian dari kegiatan supervisi ini alangkah baiknya kita tidak hanya dilakukan pada satu orang rekan sejawat saja, tetapi juga pada sesama teman di satu sekolah ini ya Pak Ade, jadi saling mensupervisi. Pak Ade mensupervisi Ibu Teti sebagai rekan sejawat dan Ibu Teti juga mensupervisi Pak Ade di lain waktu. Itu sangat bagus sekali dan tujuan dari kegiatan supervisi ini bukan untuk mencari kesalahan atau kelemahannya di mana, tetapi untuk mengembangkan potensi apa yang sudah dimiliki dan untuk lebih ditingkatkan kembali sehingga kekurangan-kekurangannya itu bisa sedikit diminimalisir atau dihilangkan yang ditonjolkannya kelebihannya. Mungkin itu tanggapan dari saya untuk kegiatan supervisi akademik. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Ade yang telah melaksanakannya dan juga terima kasih kepada rekan sejawat Ibu Teti yang sudah tersedia disupervisi oleh Pak Ade. Mungkin itu tanggapan dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak PP, Pak Didi Anja dan sekali lagi Bu Teti selaku rekan saya yang disupervisi. Terima kasih atas waktunya. Baik, untuk kegiatan ini pasca observasi ini saya selesai dan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.